Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Agung Nusantara. Sekarang saya mau berbagi tips untuk membuat semur daging sapi. Nah, ini bahan-bahannya. Ada kentang. Kentang ini tadi saya rebus setengah matang. Setelah itu saya goreng. Setelah itu ada jahe. Jahe ini segini sama beberapa bawang putih 5 sama lada bubuk. Ini nanti untuk memarinasi dagingnya. Jadi ini nanti kita ulek sampai halus dicampur dengan lada bubuk. Terus kita marinasi dagingnya agar empuk. Dan ini bahan-bahan yang lain yaitu kecap, cabai, kayu manis. Ini bumbu palas seperempat ya, ada cengkeh juga. Terus ada tomat satu, bawang merah, terus gula merah secukupnya. Dan ini bahan-bahannya, bahan bumbu-bumbunya. Dan ini dagingnya kurang lebih 1 kilo. Jadi daging bahan-bahannya ada tomat, bawang merah, kecap, cabai, kayu manis, pala, cengkeh. Terus ini juga ada gula merah, jahe, bawang putih, lada sama kentang. Nanti kita akan proses bahan-bahan ini akan menjadi suatu hidangan yang sangat lezat sekali, semur daging sapi. Oke, ikuti saya terus. Kita lanjut untuk proses dagingnya dulu. Jadi dagingnya ini kita iris tipis-tipis segini. Nanti kita akan getok. Jadi biar halus, tujuannya itu biar dagingnya itu biar empuk. Jadi biar nggak sampai keras. Jadi setelah sudah melebar begini, nanti kita iris kecil-kecil. Kita iris kecil-kecil segini. Tujuannya nanti itu agar dagingnya itu empuk. Jadi kalau nggak kita pukul-pukul, dagingnya akan keras. Jadi biar enak, biar makannya juga biar enak. Nah, kita pukul-pukul seperti ini. Setelah itu nanti kalau sudah tipis begini, nanti kita iris-iris kecil-kecil segini ya. Dan selanjutnya kita akan menghaluskan jahe sama bawang putih. Kita ulek-ulek. Jadi kita haluskan untuk memarinasi dagingnya nanti. Jadi biar empuk dagingnya dan bumbunya juga meresap. Oke, ini bawang putih sama jahenya sudah halus. Kita kumpulkan. Oke, ini bawang putih jahenya sudah dihaluskan. Kita taruh di dagingnya. Nah, ini dagingnya sudah saya iris kecil-kecil. Habis dipukul-pukul, kita iris segini-segini. Agar tujuannya dipukul-pukul itu agar dagingnya nanti empuk dan lembut, tidak keras. Nah, ini jahe sama bawang putihnya kita taruh di dagingnya seperti ini. Nah, kalau sudah begini, kita taruh di sini, kita ratakan agar menyatu dengan dagingnya. Nanti kalau sudah menyatu, kita ukep atau kita biarin selama 5 menit. Jadi kita biarin selama 5 menit agar dagingnya empuk dan bumbunya, jahe bawang putihnya meresap ke dalam dagingnya. Jadi kita aduk-aduk. Dan ini dagingnya teman-teman, yang kita kasih jahe sama bawang putih, ini namanya dimarinasi. Ini kita marinasi dagingnya dengan bumbu bawang putih sama jahe
Setelah sudah merata seperti ini, nanti kita tutup, kita diamkan selama 5 menit. Baru nanti kita proses masak, agar tujuannya dagingnya ini empuk dan bumbunya meresap dengan sempurna. Nah, setelah itu kita iris bawang merahnya. Jadi kita iris seperti ini, segini-gini ya, kurang lebih ukuran 1 cm. Nanti kita lanjutkan dengan bumbu-bumbu yang lain. Oke, bawang merahnya sudah kita iris tipis-tipis segini. Setelah itu kita akan menumisnya. Kita panaskan dulu minyak gorengnya sebelum kita tumis bawang merahnya. Ini minyak goreng kurang lebih 1/4 kurang ya, jangan banyak-banyak, kita kasih secukupnya. Oh ya, kalau menumis bawang merahnya diusahakan apinya jangan terlalu besar, jadi kita kecilkan apinya. Sekarang kita masukkan irisan bawang merahnya. Nanti kita tumis bawang merahnya ini jangan terlalu kering, yang penting sudah cukup layu, sudah, artinya sudah bisa kita lanjutkan masukkan bumbu-bumbu yang lain. Ingat ya, apinya jangan terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar bawang merahnya bisa jadi terlalu matang dan gosong. Karena ini yang kita ambil ini adalah bau khas dari bawang merahnya, biar lebih sedap nanti meresap ke dagingnya. Setelah itu kalau sudah mulai wangi seperti ini, baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lain. Ini termasuk cengkehnya, kita kasih 5 biji, kapulaga, kayu manis, kita aduk lagi, kita tumis lagi. Ingat ya, apinya jangan besar, api yang sangat kecil aja, jangan terlalu besar apinya biar gak kosong. Oke, ini dagingnya yang kita marinasi tadi. Setelah itu kita campurkan lada bubuk ke dagingnya. Nah, ini merica bubuknya ya, dengan merek Ladaku ya. Jadi saya cari yang instan aja. Kita nyari merica bubuk dengan merek Ladaku. Oke, kita masukkan merica bubuknya yang merek Ladaku setengah sendok makan. Kita campur ke dagingnya. Nah, kita aduk-aduk lagi, cukup dengan tangan aja agar menyatu bumbunya. Jadi merica bubuk ini sebenarnya adalah merica 100% merica yang merek Ladaku. Karena saya lebih suka dengan merek Ladaku ini karena sudah sering saya masak dengan merica bubuk merek Ladaku ini, ternyata makanannya itu benar-benar sangat enak sekali, bumbunya terasa. Jadi mericanya ini 100% merica bubuk. Jadi mohon maaf teman-teman, ini saya kenapa kok cerita masalah merica bubuk Ladaku. Ini karena saya sudah masak berkali-kali dengan merica yang lain, ternyata rasanya itu kurang. Maaf, ini bukan karena saya dapat endorsement dari Ladaku, bukan, karena saya pengalaman aja dengan memakai merica Ladaku ini, ke makanannya itu lebih enak. Karena di sini ada tulisannya merica bubuk 100%, merica murni. Oke, setelah tercampur ini kita diamkan ya selama 5 menit tadi, kita tutup. Sambil kita menunggu 5 menit ini, kita lanjut untuk meracik bumbunya, yaitu menumis bawang putihnya tadi, bawang merahnya tadi.
Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Bawang merahnya, kayu manis, kapulaga, cengkeh, terus sama bumbu yang ini kita aduk lagi sampai mengeluarkan aroma khas. Nah, ini sebenarnya sudah wangi sekali karena ini tidak terlalu gosong. Nah, ini jangan sampai gosong ya, kita cukup hanya membuat bawang merahnya layu aja, jangan terlalu matang. Nah, dagingnya ini sudah 5 menit ya, karena tadi saya sudah memarinasi bumbunya sudah lama sekali. Jadi sekarang kita langsung masukkan ke penggorengan. Oke, jadi kita aduk, apinya tetap dikontrol kecil ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu besar apinya, nanti biar nggak gosong. Karena kita maunya itu matangnya secara sempurna. Nah, ini biar merata dulu, biar merata kita aduk. Setelah itu kita diamkan dulu sebentar. Nah teman-teman, ini kalau sudah dagingnya sudah berwarna pucat, sudah nggak merah lagi, ini artinya kita sekarang lanjut masukkan air. Nah, ini tips teman-teman, ini airnya ini jangan dikasih air dingin, jadi saya kasih air panas secukupnya. Tujuannya ini, kalau dikasih air panas, bumbu yang sudah meresap atau daging yang soft di dalam itu biar langsung terikat sama air panasnya ini. Jadi bumbunya itu tetap meresap di dalam daging. Kalau air dingin, dia bumbu yang sudah meresap di dalam dagingnya tadi ini akan keluar, mengurai keluar. Jadi kenapa saya pakai air panas? Ini saya sudah pernah masak, kita kasih air dingin, saya kasih air dingin, ternyata di dalam dagingnya ini bumbunya tidak meresap, hanya di luar aja. Makanya saya kasih air panas. Ini tip, ini salah satu trik juga atau tips buat saya, karena saya sudah masak semur daging ini berkali-kali, jadi saya sudah mencoba bereksperimen, ternyata lebih enak dikasih air panas karena bumbu yang meresap di dalam dagingnya itu tetap di dalam daging. Jadi kalau pas waktu dimakan itu nggak terasa di luarnya aja bumbunya, tapi di dalam dagingnya. Jadi buat teman-teman, ini salah satu tips buat saya. Jadi sesudah daging kita oseng tadi dengan bumbu bawang merah, setelah dagingnya sudah mulai setengah matang, kita masukkan air panas, jangan air dingin. Nah, kalau sudah kita masukkan air panas, ini kita rebus selama kurang lebih 10 menit antara 15 menit. Jadi kita tutup, jadi biar terukep dagingnya, biar empuk juga, biar bumbunya merata masuk ke dalam daging. Jadi ini kita tunggu selama kurang lebih antara 10 menit 15 menit. Nah, kalau sudah seperti ini kurang lebih antara 5 menit, sekarang kita masukkan garam secukupnya ya. Garamnya kita kasih sedikit aja dulu, nanti bisa kita coba-coba biar takutnya nggak terlalu asin. Ini kurang lebih setengah sendok teh ya garamnya, kurang lebih setengah sendok teh. Setelah itu kita masukkan ini gula merah tadi sudah kita iris-iris, sudah kita cincang, jadi gula merahnya sudah halus, dan kita masukkan di dagingnya. Kita aduk dulu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman
suka pedas seperti saya, boleh ditambahkan cabai karena saya suka pedas. Kita tambahkan cabai. Setelah itu kita diamin lagi sampai durasi waktunya antara 10 menit 15 menit. Nah, kalau sudah dapat 8 menit, kita masukkan kecapnya. Nah, kecapnya ini sesuai selera ya teman-teman. Saya lebih suka memakai kecap bangau. Kita masukkan sebanyak 1 saset ya. 1 saset kecap bangau yang harganya 1000-an. Nah, kita aduk lagi. Nah, warnanya sudah mulai keluar, sudah mulai nampak. Nah, sekarang kita tutup lagi ya, sampai antara 10 menit 15 menit. Jadi nanti saya ngerebusnya itu lebih baik 15 menit. Karena apa, 15 menit ini nanti kuahnya itu sudah kental sekali. Kalau 10 menit dia agak encer. Biasanya anak-anak itu lebih suka kuah yang agak encer. Jadi saya lebih suka yang lebih kental. Jadi ini kita tunggu lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah 10 menit, sudah sangat luar biasa. Aromanya itu sangat enak sekali. Ini sudah 10 menit sekarang, dan kuahnya ini juga sudah mulai agak sedikit kental kuahnya. Dan kita sekarang masukkan kentangnya. Ingat, kentangnya kita rebus setengah matang. Setelah itu kita goreng sebentar. Kita masukkan, kita aduk-aduk. Nah, setelah diaduk dengan kentangnya, kita tutup lagi sampai 15 menit. Nah teman-teman, ini sudah 15 menit. Sudah 15 menit. Wow, luar biasa. Bumbunya sangat kental. Nah, kalau sudah begini, kita kecilkan apinya. Kita kecilkan. Kita masukkan tomatnya. Nah, setelah kita aduk dengan tomatnya, kita tutup lagi. Karena ini sudah 15 menit dan dagingnya sudah matang, bumbunya juga sudah kental, kita matikan kompornya. Nah, setelah mati kompornya, ini jangan sajikan dulu. Kita tunggu biar dingin dulu selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini sekarang sudah dingin, bumbunya juga sangat kental sekali. Kita waktunya sekarang kita plating. Kita plating dulu ya. Oke. Ini semur daging sapi. Jadi kita plating dulu. Seperti ini. Oke, selesai. Semur daging sapi dengan bumbu-bumbu yang sederhana, dan ini rasanya enak sekali. Oke, kita